Apa yang harus dilakukan ketika ada orang tua yang membawa anaknya di tengah-tengah shaf salat, namun anaknya keluar dari shaf dan orang tuanya tidak merapatkan shaf ke arah tengah untuk mengisi kekosongan shaf anaknya tadi? Pertama, sebetulnya anak kecil itu dianggap shafnya di dalam salat. Kalau anak itu ngerti salat, usia 5 tahun paham salat, dianggap apa? Shafnya di dalam salat. Dia menyambung shaf di dalam salat. Taib. Kalau seandainya anaknya ya di bawah, kemudian anaknya pergi, ya abahnya pas bertakbir anaknya sudah paham nih, karena kalau lagi menangkapnya abahnya, akhirnya langsung buka misalnya. Maka apa hukumnya? Ya, apa hukumnya membiarkan anak demikian? Maka kalau shaf itu kosong hendaknya dirapatkan. Baik itu yang merapatkan dari samping atau dari belakang. Afdalnya adalah yang dari belakang maju. Itu yang lebih afdal. Kalau dari samping itu nanti banyak pergerakannya. Maka dari belakang maju. Dan bisa jadi abahnya ini dia di samping. Ya biasanya jarang. Orang kalau membawa anak, abahnya di belakang, anaknya di depan jarang. Biasanya anaknya di samping. Maka yang menyempurnakan adalah yang di belakang. Yang menyempurnakan adalah yang di belakang, mengisi kekosongan. Itu yang lebih bagus, ya itu yang lebih baik karena tidak akan terjadi banyak pergerakan, ya. Maka hendaknya orang tua juga ketika membawa anak, ya dibilangin anaknya, "Nak, jangan ribut, ya anak jangan bercanda." Tapi kalau ada anak itu di masjid, dia mungkin sembahyangnya kada bujur, kada masalah, ya. Dan juga ada dua hal, ya. Saya melihat di masjid kita itu kadang-kadang ada orang berlebihan dengan terhadap anak-anak ini. Ya, ada sampai-sampai anak itu kadang-kadang takut ke masjid, ya. Dicelengi sidin terus, ya, apa macam, ya. Maka ini juga keliru. Kita kalau ada anak yang ribut semacamnya, betul. Anak itu melakukan mudarat, tetapi apakah dengan cara kita bentak dia? Tidak. Tapi dipanggil, dudukkan anak tersebut, ya, kemudian dikasih tahu ini tidak boleh semacam itu. Dan orang tua juga kalau dia membawa anak, ya kalau seandainya anak tersebut kadang-kadang sembahyangnya nenoknya, kada masalah selama dia kadang mengganggu orang lain. Tetapi kapan anak itu tidak kita bawa ke masjid? Kalau inya mengganggu orang di dalam masjid, kuciak, ya orang sembahyang di jujutnya tapihnya misalnya. Maka ya anak-anak semacam ini jangan diajari dulu di rumah karena ini mengganggu keusuhan orang di dalam masjid. Tapi kalau seandainya anak tersebut sembahyang, kadang berkuciak, kadang inya mundur, kadang inya isi kosong, maka ini tidak ada masalah. Ya, karena dia tidak mengganggu kekhusyuan orang dalam masjid. Namanya anak kadang-kadang itu butuh belajar, butuh dia melihat adab orang di dalam masjid. Jadi porsikan anak tersebut. Kalau anak itu mengganggu, ya diajari dulu di rumah. Dan kadang-kadang juga orang tua itu membawa anak di masjid karena kereda lagi di rumah. Ibunya misalnya kadeda, kebetulan dibawa. Dari sini juga kita harus hikmah ketika kita berada di masjid. Ini kenapa dibawa anaknya ini ribut-ribut? Bisa jadi sidin itu karena di rumah kadeda yang menjaga. Kadeda yang menjaga ini terbawa di masjid. Dan kita harus paham, imam juga harus paham. Kalau ada ribut anak-anak di masjid, ya tidak terkontrol apa macam, maka percepat sholatnya. Ya, percepat sholatnya, jangan panjang-panjang. Pokoknya harus selesai ayat ini, enggak. Percepat sholatnya. Ya, kalau ada misalnya keributan di dalam masjid, dan inilah diminta kefakihan dari baik itu seorang imam, ya, baik itu seorang imam ataukah seorang yang membawa anak ke dalam masjid. Kadang kita melihat dari satu sisi saja. Ini kenapa dibawa anaknya nih? Kasihan mengganggu orang berantem. Bisa jadi ada sebab yang banyak. Orang tuh kadang-kadang bawa anaknya, di rumah tidak ada. Kebetulan istrinya sakit, kadang-kadang merawat anaknya, dan banyak faktor orang kadang-kadang. Tetapi kalau misalnya tidak ada sebab dia bawa anaknya di masjid dan anaknya mengganggu orang, ini juga kurang tepat. Ya, diajari anak tersebut. Tetapi kalau anaknya dibawa, terus sholatnya biasa-biasa aja, kadang mengganggu mungkin, kadang bujur sembahyangnya, sampai senyum-senyum melawan kawannya, tertawa dikit, ya tidak mengganggu betul, maka tidak mengapa. Ya, anak tersebut dibawa ke masjid, dia mengerti agar dia tahu melihat cara orang sembahyang. Allah Ta'ala alam. Taib. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.